Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan saya ucapkan juga selamat tahun baru 2022. Baik, kembali lagi bersama saya Irma Fitri Setiawati dalam acara Rostar, ruang obrolan seputar remaja. Tentunya saya tidak sendiri ya. Untuk episode ketiga kali ini saya ditemani oleh narasumber yang terhormat Ibu Anindita Dia Sekarpuri, SPC MSR, Widya Iswara, ahli muda dari Balai Diklat KKB Bogor. Baik, podcast kali ini membahas tentang kiat-kiat menjadi pendidik dan konselor sebaya yang baik. Bahwa kita tahu ya dalam PIK Remaja itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja, wadah kegiatan program PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari dan oleh serta untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Kemudian untuk pengelola PIK Remaja itu sendiri adalah pemuda remaja yang mempunyai komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan menggunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari ketua, bidang administrasi, bidang program dan kegiatan, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, Ibu Dita, di sini kan ada pendidik sebaya ya dan ada konselor sebaya. Dalam PIK Remaja itu sebenarnya apa sih perbedaan yang mendasar antara pendidik dan konselor sebaya itu, Ibu? Baik, saya menyapa dulu ya, ini bintang roster kita ya, luar biasa Mbak Irma. Terima kasih banyak tentunya karena saya senang sekali ya roster ini sudah masuk di episode 3 dan roster yang pertama tuh luar biasa, lo cetar sekali teman-teman sekalian ya. Ini dihadirkan langsung Mbak Hasto ya kalau nggak salah waktu itu ya. Iya benar Ibu. Nah, kenapa saya sempat membahas Bapak Kepala BKKBN, karena beliau adalah ayah genre nasional ya, ayah generasi berencana. Ini saya punten ya, ke sekeliling saya meriah karena memang beginilah suasananya ya Mbak Irma ya. Iya nggak Sama apa-apa mungkin Ibu, ya. lebih orisinil. Lebih orisinal. Cuma saya tidak di atas gunung karena memang kami ada di Bogor. Cuma ini kebetulan saya baru di lapangan dan alhamdulillah di siang hari ini bertemu dengan ayah bunda baik genrenya generasi berencana ini. Barusan saya sowan ke dinas, kalau di Kota Depok ya namanya dinas, aduh singkatannya mah panjang Mbak Irma, mungkin kalau di tempatnya Mbak Irma sendiri juga macam-macam ya, DP3AP 2KB kalau di sini mohon. Iya Jadi sama Ibu. sama ya, sebenarnya singkatannya sama ya. Dan di sini kebetulan juga salah satu yang menjadi concernnya ketika kita bicara pendidik sebaya tadi ya, kalau tadi pertanyaan Mbak Irma apa sih bedanya dengan konselor sebaya. Nah terus juga apa kaitannya sebenarnya sama generasi berencana, mungkin itu jadi pertanyaan ya dari teman-teman sekalian. Terus ngapain juga ada ayah bunda genre loh, banyak banget nih betul, ininya ya. Tapi saya akan menjawab dulu. Banyak. Istilahnya banyak, seru dan mirip-mirip begitu. Betul, makanya dengan judul Rostar ini saya santai aja ya Mbak Irma, karena ini bukan pelatihan. Yang kami harapkan nanti dengan kita sama-sama bermitra antara Widya Iswara dengan penyuluh KB. Kalau Mbak Irma ini luar biasa nih, penyuluh KB andalan insya Allah ya di Provinsi Maluku, amin gitu ya ke depannya. Dan saya izin share screen, kayaknya belum bisa nih Mbak Irma karena biasa kan tipe pembelajar kan beda-beda ya Mbak Irma ya. Ada yang suka pengen lihat langsung seperti apa tampilannya. Saya sudah siapkan apa sih definisinya dari pendidik sebaya dan konselor sebaya ini. Apakah saya sudah boleh share screen Mbak Irma? Iya Ibu silahkan. Masih disable partisipan screen sharing di sayanya belum bisa. Mohon izin. Jadi saya akan cerita dulu sambil Mbak Irma buka aksesnya ya. Bahwa yang namanya remaja ini adalah mereka yang usianya 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Kalau di kita biasanya karena ini kan menggunakan perpaduan ya definisi kalau BKKBN antara WHO kemudian dari beberapa referensi,
Dan kami alhamdulillah sekali untuk di siang hari ini, Mbak Irma dan teman-teman sekalian. Kalau saya manggilnya teman-teman nggak apa-apa ya, karena audiens kita ini kan beragam-ragam. Iya, betul sekali, Bu. Nah, ini kebetulan banget karena saya juga barusan soalnya Kota Depok. Kota Depok ini salah satu yang di tahun 2019 ada namanya Teliana Juwitan yang baru ketawa-ketawa di tengah ini. Ini adalah salah satu duta genre, duta generasi berencana yang tentunya apa? Mereka ini semua dari Forum Generasi Berencana. Kalau kita ada namanya Forum Genre Indonesia, Mbak Irma nanti kita bisa cari ya. Mereka punya banyak sekali, keren sekali ininya postingan. Kemudian di Instagramnya juga hidup. Hampir setiap minggu mereka ada postingan macam-macam ya, mungkin talk show seperti yang Mbak Irma lakukan saat ini, podcast dan sebagainya. Nah, mereka bukan berarti duta genre itu hanya seperti maaf ya, seperti Miss Universe itu bukan. Tapi mereka punya kewajiban mendidik sebayanya. Makanya secara sederhananya adalah dari remaja untuk remaja oleh remaja. Itu yang disebut sebagai pendidik sebaya. Konselor sebaya juga sama, tapi tugasnya berbeda dikit. Nah, tentang kita. Mereka sedang berbicara tentang siapa sih? Tentang kita. Tentang kita itu bukan tentang saya sebagai orang tua saja, tidak. Tapi tentang mereka, keberadaan mereka sendiri, bagaimana cerita tentang mereka, para remaja kita yang punya mimpi, mereka yang punya harapan, mereka juga yang menjalankan. Karena dunia ini sebenarnya kita hanya menitipkan ya, Mbak Irma. Kalau saya saat ini punya remaja, 2 remaja nih anak saya, kebetulan alhamdulillah kami sebagai orang tua berharap semoga ke depan mereka dapat kebahagiaan dan hidup di dunia lebih baik dari yang kita hadapi saat ini. Kalau saat ini masih masa pandemi ya Mbak Irma ya. Moga-moga ke depan akan segera selesai gitu pandeminya. Kerasa ini mungkin Mbak Irma ya di wilayah binaannya juga mungkin mau ketemuan beda lah ya rasanya, kita pakai masker nggak bisa lihat muka langsung dan sebagainya. Nah ini siapakah yang tadi saya sampaikan kalau remaja tadi ya, ternyata terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Remaja sendiri, jadi gimana sih ngobrolnya? Kalau saya kemarin ngerasain nih Mbak Irma, anak saya SD, laki dan perempuan, kebetulan sepasang. Dan disinilah saya merasa serunya ketika mereka SD, kemudian sekarang SMP, nanti ke depan mereka SMA, lalu ada kuliah. Di remaja awal, ini kan rata-rata SD sama SMP ya. Ini mereka sudah mulai ngalamin ada kalau yang laki-laki mimpi basah, kalau yang perempuan menstruasi dan sebagainya karena periodenya berbeda-beda. Cara ngomongnya pasti beda dong sama mereka yang di remaja tengah. Kalau ngomong, ngapain sih ibu gitu. Kalau saya suka dengar teman-teman yang sudah punya remaja di usia 15 sampai 19 tahun, mereka ngomongnya biasanya lebih blak-blakan daripada mereka yang di remaja awal. Tapi tergantung orang tuanya juga sama kebiasaan ya, kalau mereka karakter individu juga ketika masih kecil. Di remaja akhir, rata-rata ini apa nih Mbak Irma? Mereka kan kuliah ya, rata-rata kuliah, ada yang sudah kerja. Nah ini pun juga terbagi lagi. Jadi sebutnya adalah remaja akhir. Ini sama persis kalau saya belajar di psikologi Mbak Irma. Ini yang kita sama-sama lihat, oh ternyata tugas perkembangannya pun juga berbeda. Nah, setiap mereka sendiri juga sama, ada masalah-masalahnya. Di pendidik sebaya, inilah ada modul namanya tentang kita. Bagaimana seorang pendidik ini tidak hanya sekedar gitu aja ya, yang penting ngomong aja kan. Ternyata ngomong aja juga susah ya. Si kita ngomong lewat Zoom seperti ke saat ini, pasti beda dong kalau kita ngobrol langsung dengan yang namanya kalau nanti sesama remajanya, kalau mereka yang sebagai remaja ke remaja. Saya sebagai orang tua pun juga ketika ngobrol dalam kondisi ini, kalau saya di tempat kerja dengan kalau kita ketemuan di arisan misalnya, jadi kan beda juga suasananya. Nah, cara-caranya ini kalau untuk pendidik sebaya sudah ada bukunya nih dari BKKBN Mbak Irma. Ada buku tentang kita yang judulnya adalah Berani. Ini adalah usianya untuk remaja awal yang tadi itu ya 10 sampai 14 tahun. Seru buku ini. Yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah Direktorat Ketahanan Remaja bersama adik-adik Forum Genre. Dan ini adalah dari mereka, oleh mereka, untuk mereka juga. Jadi senangnya itu keren banget ya, dan bahasanya pun juga bahasa remaja. Mungkin bagi kita yang orang tua seperti Mbak Irma, saya udah berkeruk-keruk ini buku kenapa gini amat ya. Tapi ternyata serunya ketika saya kemarin juga nyobain ya, saya juga coba ikut di dalam kegiatan-kegiatan Forum Genre. Terus mereka juga menggunakan ketika kita bicaranya ke remaja 15 sampai 19 tahun, mereka pakai yang modulnya beraksi. Ada satu lagi namanya modul berkolaborasi. Kenapa? Itulah sebenarnya tugas perkembangan di setiap tahapannya. Pendidik sebaya, terus bagaimana Mbak Dita? Modulnya ada 3, gitu kan? Mungkin pertanyaan Mbak Irma ke sana ya. Isinya seperti apa, gitu kan? Itu aja juga kita masih meraba-raba. Tenang. Nanti di akhir sesi saya akan sharing ke Mbak Irma dan
teman-teman semua yang ikutan podcast ini ya. Apa sih linknya di mana, terus nanti bisa diakses bagaimana belajarnya. Karena teman-teman sekalian sekarang kan eranya era digital, termasuk podcast ini kan kita juga belajar ya bagaimana nantinya isi-isiannya seperti apa, atau langkah paling mudahnya ya adalah intipin terus yang namanya websitenya Forum Genre Indonesia. Itu ada semua lengkap di sana. Nah, Mantap. Ya. mantap. Iya. Nah, itu ya. Senangnya, nah ini Mbak Irma, kalau kita bicara pendidik sebaya, berarti lebih ke arah manakah kalau kita ke pusat informasi konseling remaja untuk yang wadahnya. Pendidik sebaya adanya di PIK Remaja. Konselor sebaya itu juga adanya di PIK Remaja. Oleh karenanya, PIK Remaja tanpa pendidik sebaya ataupun konselor sebaya belum lengkap namanya. Seperti apa kalau orang kayak makan sop? Sop tapi cuman wadahnya doang, cuman airnya aja, tapi nggak ada, ya bisa sih itu disebut sebagai sop, tapi sop air, ya nggak ada isinya apa-apa gitu kan. Nah sedangkan supaya lengkap ya harus ada substansinya, isinya ada wortel. Ini gara-gara makan siang ya kita ngobrolnya ya Mbak Irma ya, jadi ngobrolnya masalah makanan ini jadinya. Jadi ada wortel, ada apa lagi Mbak Irma kalau di sop? Kita kan Wortel, ada kentang, kubis, betul kubis. Nah, tomat. betul. Nah, kayaknya pinter masak ini Mbak Irma ya. Iya dong. Jadi ternyata ketika kita mau menyajikan si wortel dan sebagainya itu, orang kan belum paham apa sih yang tujuannya, kenapa dibentuk yang namanya PIK Remaja. Apa aja isinya PIK Remaja, bagaimana caranya memakainya dan sebagainya. Kalau kita mau mengakses PIK Remaja, itulah fungsinya seorang pendidik sebaya. Mereka menginformasikan, oh di dalam PIK Remaja itu yang namanya wortelnya itu adalah materi, misalnya ada 8 substansi sebenarnya Mbak Irma, cuman kemudian diringkas lagi. Banyak sekali ya materi-materi yang nantinya teman-teman bisa dapatkan, terutama terkait dengan life skill, kemudian kesehatan reproduksi, merencanakan masa depan dengan baik, karena kita ada 5 transisi kehidupan remaja. Mungkin nanti boleh diperdalam oleh Mbak Irma ya, apa-apa saja sih itu. Nah, nanti kita bisa lihat, oh ternyata remaja ini juga rasa ingin tahunya tinggi. Mereka juga penasaran, tapi jangan sampai terjerumus dalam informasi yang salah, karena namanya berita hoax itu kan sekarang banyak ya di dunia digital ini, sangat memungkinkan sekali. Dan itulah pendidik sebaya memberikan informasi yang benar. Contohnya apa nih? Saya contoh mitos atau fakta nih. Ini ada permainan juga nih Mbak Irma di buku-buku tersebut. Apakah ini kita main aja ya? Iya. Menurut Mbak Irma, nah ini mitos atau fakta nih? Ini ada nih di buku tentang kita ya. Iya. Boleh ya. Saya stop share dulu biar kelihatan nih muka kita ya. Iya, Jadi, Ibu. apakah ini mitos atau fakta? Kalau orang sering masturbasi, mohon maaf ya, ini karena kita kan ngobrolinnya masalah kesehatan reproduksi. Jadi konteks caranya adalah pendidikan kesehatan reproduksi. Masturbasi itu bisa membuat dengkulnya kopong. Kalau ini kopong itu apa ya? Jadi bikin dengkul jadi kropos gitu. Nah, bener atau mitos atau fakta? Kalau menurut Mbak Irma? Mitos. Mitos. Ya itu. Kenapa mitos? Nah ini kan orang cuma sekedar mitos gitu kan. Kenapa mitos? Itu kita tanya dulu. Kenapa mitos menurut Mbak Irma? Tidak ada hubungannya kalsium dengan masturbasi, Bu. Biasanya kalau dengkulnya kropos itu kan kekurangan kalsium. Ya, betul sekali. Nah, ini kan kita ngobrol ya Mbak Irma ya, betul bahwa ternyata tapi di masyarakat sendiri banyak dikatakan jangan banyak-banyak masturbasi. Loh, bukan saya menganjurkan ya, tetapi bagaimana ternyata ketika kita bicara 5 transisi kehidupan remaja, itu yang pertama adalah sekolah, berpendidikan. Ketika bicara 5 transisi ini, mereka harus punya pendidikan itu tidak hanya dari segi formal, non formal juga, informal juga. Itu dari peraturan Kemendikbud ya yang menyatakan pendidikan itu ada 3 jalur. Nah, di dalam pendidikan formal terkadang informasi tersebut tidak dapat karena mereka mau nanya malu, mungkin disorak sama teman-teman sekelasnya atau di ya macam-macam lah ya lingkungan itu ya. Nah, di dalam pendidikan kita untuk pendidik sebaya ini kita masuk ke pendidikan yang namanya di masyarakat ini ya. Ini namanya informal. Bagaimana sih caranya pendampingan di PIK remaja? Kita bisa sama-sama yuk berbicara dengan gaya remaja. Kalau iya, saya pernah dengar tuh yang namanya seperti itu, tapi yang tepatnya adalah yang tadi disampaikan Mbak Irma ya. Ternyata jalurnya beda. Kalau masturbasi itu mah jalurnya kita punya saluran ada namanya
sperma itu sendiri. Nah, sementara kalau kalsium itu dapatnya dari sini loh, guys. Gitu. Nah, itu mereka yang cerita begitu. Nah, itu ya. Iya, Nah, betul. mengedukasinya dengan cara mereka, Mbak Irma. Jadi kalau saya yang bicara kan, misalnya serius banget mak-mak gitu ya cerita ya. Iya, Tapi dengan cara tersebut ternyata banyak sekali games yang muncul. Games inilah belajar sambil bermain, sekali lagi ya. Kalau kita belajar udah seneng kan pasti gampang masuknya, bener nggak Mbak Irma? sebenarnya iya. Nah, itu yang diadakan oleh para apa namanya pendidik sebaya ini ya. Karena apa yang ada di textbook tadi, yang 3 buku tadi belum tentu sesuai dengan ada yang di lingkungan setempatnya. Dari segi bahasa, paling tidak kan tidak semua mungkin yang, karena kan pusat informasi konseling remaja itu ada berbasis masyarakat, ada berbasis pendidikan. Kalau yang berbasis masyarakat, ada juga yang punten bisa, mohon maaf, ini kan pendidikannya tidak semuanya, mungkin seperti Mbak Irma udah S1 ya, sudah sarjana. Ada juga mungkin yang kurang beruntung, belum sekolah atau tidak paham sama sekali bahasa Indonesia. Nah, ini boleh diadopsi, boleh ini apa namanya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tetapi substansinya sudah ada panduannya, jadi nggak salah kalau nanti mendidiknya dalam pemberian informasi maksudnya. Gitu Mbak Irma. Iya, misalnya di sini diadopsi dengan bahasa Maluku seperti itu, Ibu. Betul, Nah, betul, betul. iya, Pertanyaan kedua kan tadi konselor sebaya ya. Kalau tadi sempat iya, ditanyakan bedanya apa sih sama pendidik sebaya. iya. Nah, kalau saya tayangkan lagi boleh nggak Mbak Irma? Ya, silakan Ibu. Boleh ya. Sekali. Karena seringkali di lapangan nih Mbak Irma ya, mungkin nanti Mbak Irma juga akan temui. Ternyata orang itu suka rancu yang disebut pendidik itu apa, yang disebut konselor sebaya itu apa, karena terus latihannya digabung. Pelatihan PSKS gitu, biasanya gitu, pendidik sebaya, konselor sebaya. Padahal yang namanya konselor sebaya adalah pendidik sebaya yang memiliki komitmen dan motivasi tinggi untuk bisa memberikan konseling programnya. Ada PKBR ya. Sebenarnya kalau secara besarnya adalah program generasi berencana, lebih besar lagi sebenarnya program ketahanan remaja. Lebih besarnya lagi program ketahanan keluarga yang masuk dalam Undang-Undang 52 tahun 2019 ya, tapi 2009 sorry. Dan teman-teman sekalian biasanya ya kita kan taunya oh iya yang namanya konselor mah sama-sama sebaya, kita biasa curhat-curhatan, tapi apakah cuma begitu aja? Kalau udah curhat berarti sudah sah gitu jadinya konselor sebaya. Belum tentu. Karena ilmu konseling itu, Mbak Irma dan teman-teman sekalian ya, ternyata banyak sekali ya sekarang banyak orang bisa berbicara, tetapi untuk mendengar itu lebih susah atau lebih mudah kalau menurut Mbak Irma? Untuk mendengar itu susah karena perlu konsentrasi, perlu ya perhatian juga. Kan kadang ada orang bicara tapi kita pura-pura mendengar tapi ternyata nggak mendengar gitu kan. Jadi artinya Iya. apa? Itu perlu pelatihannya dalam posisi saat ini ya, Mbak Irma ya. Ya, Apa yang betul. paling jadi gangguan nih? Paling godaan paling besarnya kalau kita ngobrol? Godaan paling besarnya diajak ngobrol tapi malah melamun atau mungkin merhatiin yang lain ya apa ya itu. Perhatiin HP gitu misalnya ya, HP itu yang paling. ya. Iya. Nah ini apa artinya hal-hal yang ini contoh yang ada di depannya. Ini zaman saya dulu mungkin ya ngobrol itu seperti ini, nggak pakai masker, apa deket-deketan. Terus ini kan memang ideal ya konseling itu kan bagaimana sih informasinya lengkap, komunikasi interpersonal, bahasa itu ada bahasa verbal, ada non verbal. Verbalnya sih diucap iya saya dengerin gitu ya. Misalnya contoh ini, saya langsung praktekin. Iya deh, ini HP saya nih. Oh iya saya dengar, ngomong aja deh ngomong. Itu rasanya gimana? Kan beda ya antara bahasa yang kita ucapkan dengan bahasa nonverbalnya atau bahasa tubuh. Iya. Ketika saya pun saat ini ngobrol dengan Mbak Irma, saya tetap mengupayakan mata saya tetap ke kamera karena saya membayangkan Mbak Irma ada di depan saya, gitu ya sebabnya. Nah, beda ketika kita bicaranya tatap muka langsung. Uh, Orang kalau kadang mungkin saya kelihatannya kayak ngeliat kamera padahal saya ngelihatnya kursi gitu misalnya Mbak Irma Ya. nampaknya kan kelihatan di saya padahal nggak tahunya ternyata saya ngelihatnya yang lain itu nggak muncul kalau kita, tetapi hal yang ketika kita tatap langsung ya, tatap muka langsung itu kalau offline itu terasa sekali bahwa memang walaupun sekarang ini banyak marak konseling itu secara online, saya pun sendiri kalau saya sebagai background saya psikologi ya Mbak Irma ya, Iya. manusia itu kan tetap saja terbuat dari yang namanya ini ya hubungan
antar manusia itu tidak tergantikan dengan alat. Memang betul bisa, tetapi tetap kalau memang boleh ada paling tidak sekali sesi konseling itu dilakukan dengan via offline. Kalaupun memang terpaksa kita melakukan secara online, itu yang seringkali terlewat ya di adik-adik. Nah ini mohon izin, apalagi itu kalau cuma lihat WhatsApp gede kecilnya huruf itu kan pengaruh ya Mbak Irma. Kalau Iya. kita misalnya wah kadang-kadang suka miskomunikasi ya. Nah itu yang kami juga tantangannya ketika kita di masa pandemi seperti ini. Terutama ini ada hasil penelitian juga nih Mbak Irma. Kalau saat ini kalau Jakarta saya nggak tahu ya Maluku ya. Iya. Kalau kami per hari Senin minggu yang lalu, kalau katanya Jawa Barat per hari Senin hari ini sudah mulai tatap muka langsung. Kemarin-kemarin waktu masih eranya daring, serba daring, termasuk kita juga latihan waktu itu semua online ya Mbak Irma ya. Iya. Sayang Itu sekali. sayang sekali, padahal kalau udah ke Bogor mah seneng ya. Iya. Nah itu yang kami juga merasakan sama saya sebagai orang tua yang punya anak dua ini. Ternyata tingkat bagaimana lebih mudah marah-marahnya, tingkat kalau dikatakan depresi mungkin belum, kan depresi itu ada levelnya juga ya. Tapi bagaimana tingkat stres pada remaja itu memang cenderung lebih tinggi. Kalau mereka memang posisinya harusnya badan ini kan bergerak, aktif dan sebagainya. Itu terkungkung di masa pandemi. Moga-moga dengan PTM. Nah itu ya, kalau ini kan tantangannya mesti beda-beda ya Mbak Irma ya. Iya. Online, aduh susah nggak ngertinya. Ketika offline, aduh ini circle-nya ngeri gitu katanya begitu ya. Mereka, aduh kebayang nanti gimana cara masuknya ke dalam. Ya maaf ya kalau kita lihatnya kan mereka suka grup, suka saling ya mungkin namanya cari-cari teman ya. Mungkin istilahnya mereka sudah mulai milih-milih teman satu sama lain. Nah itu pasti juga memunculkan tantangan tersendiri. Gitu Mbak Irma ceritanya. Iya. Kalau online memang tantangannya yaitu harus pantengin HP, harus sinyal kuat, harus kayak yang kemarin Latsar itu Ibu. Mental kuat juga ya, mental gue juga. Ketawa-ketawa sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Tapi jadi pemalas. Kalau gitu ya. Ambon bilang paling pemalas. Karena saya pernah keluar-keluar cuma di kamar. Betul, betul sekali. Dan bergeraknya hanya bagian atas saja yang nampak secara layar ya. Kita kan nggak tahu secara bagian bawah ini kan hanya begitu-begitu aja gerak aja. Oke, gimana lagi nih Mbak Irma? Saya senang sih ya kalau ngomongin konselor sebaya sama pendidik sebaya ini ya, karena orang seringkali cuma dianggap ya sudahlah, yang namanya konselor mah yang penting orangnya mau, padahal yaitu ada sertifikasinya juga dengan bentuk apa. Kalau ini sudah ikut orientasi atau pelatihan baik online juga tetap bisa ya maupun offline. Nah, siapa yang mengeluarkan sertifikat tersebut sebagai bukti legalitasnya gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa dibicarakan. Kalau kami kebetulan kalau di Jawa ya Mbak Irma ya, kebetulan kita ada 8 balai diklat. Pun kalau di setiap provinsi ada namanya bidang latbang. Tapi itu kan kejauhan ya dari tempatnya provinsi. Mbak Irma kan ada di Maluku, di Ambon. Mbak Irma sekarang di mana posisinya? Di KKT Bu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Biasa, itu berapa kilo dari Ambon? Kalau naik kapal itu 2 hari. Kalau naik pesawat 2 jam. Sama, jaraknya hampir sama dengan Ambon ke Jakarta. Ya, saya mending langsung ke Jakarta aja Mbak Irma, mending langsung ke Bogor ya. Jadinya. Ya, jadi bisa dibicarakan dengan dinas kabis tempat. Kalau dinas kabis tempat pun ini saya sudah istilahnya tidak punya anggaran dan sebagainya hari ini gitu ya. Jangan bicara anggaran kayak sekarang. Mbak Irma bisa yuk kita kerjasama dengan Diklat KB Bogor dengan mana-mana itu boleh. Nah, sedangkan untuk sertifikatnya sendiri, karena kan tentunya ada uji kompetensi sama ya seperti Latsar kemarin kan nggak serta-merta semua lulus. Tentu ada ujian, tapi ya mudah lah Mbak Irma ya kalau itu hanya sebagai inilah ya, oh ya bukti bahwa memang sudah layak, ada pre dan post testnya, nanti itu akan muncul nilainya berapa, kemudian dinyatakan, kemudian dapat sertifikatnya bisa dikirim via email. Seperti yang kemarin kami lakukan seperti itu Mbak Irma. Gitu. Sekarang udah canggih ya, udah keren. Tidak, betul. Maksudnya sejauh apapun jaraknya itu tidak menghalangi untuk berprestasi atau mungkin untuk menjadi yang seharusnya gitu. Betul. Mbak Irma percaya nggak? Saya tuh
kemarin ya saya bantuin adik-adik yang tadi sempat Mbak Irma sempat sebut ya apa namanya teman sebaya. Kalau teman sebaya itu Iya, programnya saya. BNNK ya. Kalau ini kan kita selalu bilang salam genre. Alhamdulillah Oh, salam genre ini kaya sekali ya. Kalau dibilangnya katakan tidak say no gitu ya. Kalau iya, saat ini kan yang pertama adalah katakan tidak pada pernikahan dini. iya. Kemudian yang kedua katakan tidak pada yang namanya apa coba seks Eh, premarital. iya, Seks pranikah. premarital itu berarti sebelum menikah. Iya, Kemudian yang ketiga adalah katakan tidak pada yang namanya nafsu. nafsa. Nah, nafsa ini kan berarti dekat sama siapa? Yang namanya BNN, badan. Oh, ada hubungannya ternyata ya. Kalau yang namanya di depan yang tadi itu katakan tidak pada apa coba tadi yang pertama coba Mbak Irma. Nikah dini, Tadi seks nih. pranikah, dan nafsa. Nah, kalau nikah dini berarti apa? Kalau kita bicara 12 tahun wajib belajar, berarti kan orang kalau ada di sekolah dia nggak akan nikah dini. Aturan di Indonesia masih menyatakan gitu ya, kalau kita sudah berada di bangku sekolah, rata-rata sekolah itu menyatakan kalau bisa jangan hamil. Iya, betul. Kalaupun hamil, betul nggak? Kalau yang perempuan ya ini terutama Ya, ya terasa sekali ya, bukan diskriminasi, tapi memang terasa sekali ternyata hamil itu juga satu tantangan tersendiri. Belum lagi kalau mau ujian dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya pemerintah itu sudah memikirkan. Ketika mereka berada di bangku sekolah dengan namanya wajib belajar dekat sama Kemendikbud. Kemudian ada perlindungan anak juga. Bagaimana kita bicara ternyata nggak sendiri nih BKKBN. Kita harus iya. berkolaborasi sama-sama. Yang namanya kalau tadi ada forum genre, saya nggak tahu ya kalau di Maluku di tempat Mbak Irma, kalau di Jawa Barat ada namanya forum anak. Forum anak ini mereka kan ternyata binaannya KPPPA. Nah, ini 0 sampai apa usia anak itu kalau menurut definisi KPPPA adalah 0 sampai 18 tahun. Nyambung dong sama kita tadi 10 sampai 24 tahun yang belum nikah. Itu kan jadi seru ketika kita bicara, anggarannya misalnya di BKKBN nggak ada nih. Yuk kita deketin, kita biasakan, yuk soan-soan, yuk kan kami kan ini yuk mendukung yang namanya pelindungan anak, yang kepengen juga supaya pada belajarnya juga tekun, nggak keluar dari yang namanya usia ini ya, usia kawin pertama itu kan sebenarnya dipengaruhi juga pada saat mereka juga bisa apa namanya merencanakan kehidupannya. Kalau tadi baru kita bicara satu transisi, yang tahap pertama, tahap kedua setelahnya mereka merencanakan untuk bekerja, punya penghidupan yang layak, bagaimana mandiri seperti Mbak Irma sekarang ini kan udah punya gaji 100% ya Mbak Irma ya, selamat ya. Alhamdulillah. Belum, Ibu. Belum, sebentar lagi, itu lagi kami sun lah ya. Iya. Terus yang ketiga apa? Ketika kita bicara nanti barulah menikah. Ketika mereka buru-buru mau nikah, kan belum punya penghasilan sendiri. Bagaimana mereka bisa menjalankan yang namanya 8 fungsi keluarga, salah satu fungsinya adalah fungsi ekonomi. Jadi masa juga mau bergantung ke orang tua. Yang pasti juga bahwa menikah tidak hanya sendirian urusannya. Orang tua saya suka bilang itu Mbak Irma, pacaran itu urusan orang tua, urusan anak-anak. Tapi Iya. kalau sudah menikah, itu urusan orang tua. Kenapa? Nah, ya benar nggak? Ini kan antar keluarga dan keluarga bergabung menjadi satu. Itu kan menikahkan dua individu ini, ternyata menikahkan juga dua keluarga yang Ya. bisa jadi sama-sama satu suku aja belum tentu sama ininya ya, adat istiadatnya ya. Itu apalagi kalau beda suku atau beda negara malahan. Nah itu. Iya. Yang pasti juga kita ada yang namanya bermasyarakat. Kemudian yang saat ini menjadi hot issue, bisa jadi ini malah jadi yang pertama nih, bagaimana hidup sehat. Hidup sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat jiwa dan raga ya, berarti ya. Bagaimana kita sama-sama menyadari saat ini isu kesehatan mental itu menjadi hal yang ternyata yaitu bahwa itu bukan sesuatu yang rahasia lagi. Banyak penyakit fisik yang ternyata disebabkan oleh karena penyakit mentalnya. Takut covid gitu misalnya, takut omikron kalau sekarang gitu ya. Terus tapi kita jadi nggak berkarya. Nah itu kan juga berarti ada tanda-tanda bahwa kita perlu ada pendampingan di sana. Itu Mbak Irma. Jadi ke arah sana lah. Makanya lahir yang namanya konselor sebaya dan pendidik sebaya itu tadi. Begitu. Iya, keren sekali, Bu. Dan ini mungkin untuk pertanyaan yang menjelang terakhir ya, Bu ya. Tahu udah terakhir. Gimana? Masih banyak sih, Bu. Kalau itu untuk menjadi konselor sebaya itu kan diperlukan keahlian-keahlian. Nah, gimana sih caranya biar remaja di yang mendapatkan konseling itu tidak merasa terintimidasi, Bu?
merasa Oke, baik. di Terima kasih Mbak Irma. tanya kok nelitek-nelitek itu kalau bahasa Jawanya. Iya, siap. Jadi begini ya, saya izin sekali lagi ya Mbak Irma ya. Yang tadi kita sempat bahas bahwa komunikasi interpersonal supaya nanti tidak lagi ini rada bau-baunya rada sedikit pelatihan nggak apa-apa ya. Ini karena memang slide-nya yang kita pakai kalau pelatihan. Ada sebenarnya bukunya Mbak Irma bagaimana membentuk ini ya. Kalau kami kemarin dengan Ibu Eli Irawan tahun 2000 berapa ya 2018 ya waktu itu bukunya bagaimana sih membentuk ketahanan pengembangan karakter seorang konselor sebaya. Karena prinsip dasar konseling di dalam buku tersebut yang disampaikan non diskriminatif, jadi nggak pilih-pilih. Ah, nggak dia mah jelek, saya nggak mau. Nah itu juga nggak boleh. Jadi seorang konselor seperti itu. Terus proses belajar bersama juga, bagaimana kita juga sebagai konselor itu membaca, buka mata, buka hati, buka telinga, itu semuanya juga, nggak usah buka baju juga, tapi bagaimana ternyata kita ini dengan menerapkan prinsip setara. Setara ini berarti kita tahu satu sama lain, oh iya, dalam posisi dia butuh saya juga butuh dia. Untuk apa? Sebenarnya seorang konselor ini adalah ketika kita menyatakan diri, membuka hati, membuka pikiran, dalam proses belajar juga. Jadi dalam konselor ini, konseling ya, ada konselor, ada klien kita atau sama remaja itu dan informasi apa yang dihadirkan. Nah, supaya jadi konselor yang nyaman, yang bagus, kalau tadi kata Mbak Irma ya, pertanyaannya mengerti makna dari pesan yang disampaikan, jangan disambi atau jangan dipakai apa namanya istilahnya hal-hal yang memang perhatian itu tadi ya, verbal dan non verbal yang tadi saya sampaikan. Karena ada bagian dari rakyat kita sendiri, budaya Indonesia sendiri ya, ada yang tidak berterus terang, itu terutama kalau di beberapa suku seperti saya di Jawa gitu ya, suka malu kalau ngomong terus terang. Nah ini yang keahlian seorang konselor untuk menggali, termasuk beberapa sesi konseling ini mungkin bisa jadi dia baru nangis, biarkan dulu nangis. Terkadang ya teman-teman sekalian, orang itu bukan butuh dikasih tahunya, karena prinsip konseling itu bukan memberitahu, itu beda dengan nasihat. Bukan juga kita jadi Mario Teguh, kalau zaman dulu ya ada namanya Mario Teguh. Kalau sekarang apa ya, kalau motivator saat ini yang baru kekinian nih Mbak Irma, Apa itu? ya kita ini kayaknya kurang update nih, anak-anak sekarang ini banyak sebenarnya ya. Iya, anak muda-muda itu kayaknya banyak yang Anak muda-muda, jadi ternyata mungkin kalau saya bilangnya Atta Halilintar itu motivator juga ya, supaya mau berprestasi dalam merencanakan kehidupan yang dengan baik. Itu juga motivator loh teman-teman sekalian. YouTuber tuh banyak yang motivator keren ya. Jadi iya, bagaimana efek jangka panjang ini kalau kita lihatnya adalah kalau nanti ketika dia marah kepada misalnya nih ya, kalau misalnya konselor merasakan oh iya ini ternyata ada bagian yang kita harus berempati. Berempati ini dengan caranya bagaimana? Kita namanya soler. Soler ini bagaimana sih kita menghadap ke klien, terus juga ada kalanya kita senyum, anggu, oh iya gitu, seperti yang dilakukan Mbak Irma ini yang menunjukkan itu perhatian. Terus terbuka. Dan juga nanti kalau kita bertemu langsung lean towards klien. Jadi tubuh ini kan kita ada kecondong, kita tidak menarik diri atau menutup diri. Jadi ada, maaf punten ya, saya kasih contoh ya. Kalau kita sudah bahasa tubuhnya apa namanya? Ini ya, apa namanya Mbak Irma? Kalau kita sudah menutup lengan seperti ini, kesannya kan seperti menutup diri. Nah ini yang perlu dihindari. Kemudian eye contact dalam ini ya, sesuai dengan yang diterima budaya setempat, jangan juga kedip-kedip banyak kan, pokoknya secukupnya aja sewajarnya. Dan tentunya R yang terakhir adalah bagaimana nanti relax, friendly manner, bersahabat. Jadi pada saatnya kita memang diam ya diam. Pada saatnya kita harus berbicara, menyampaikan kalimat empati, iya saya memahami perasaan kamu, coba kamu cerita lagi deh apa yang kamu rasakan. Nah ini hal-hal yang memancing kalimat tersebut, itulah yang nanti kita akan ini kan latihkan di dalam pelatihan konselor sebaya. Ini berbeda teknik ya ketika pendidik sebaya. Kalau pendidik sebaya lebih banyak ke public speaking. Kalau konselor sebaya lebih banyak ke ininya kemampuan keep counseling, kalau bahasa ininya ya, komunikasi interpersonal counselingnya. Gitu Mbak Irma. Gitu ya. Oke, saya stop share lagi. baik, Bu. Jadi lebih jelas ya untuk perbedaannya antara konseling sebaya dan pendidik sebaya. Dan ini yang lagi pertanyaan terakhir ini ya Ibu Dita ya.
Ini yang ya. lagi digema-gemakan oleh BKKBN itu kan cegah stunting begitu ya Bu ya. Nah, untuk Itu baru habis apakah banget ada ya. Bu peran dan kontribusi dari pendidik atau konselor sebaya itu sendiri dalam membantu BKKBN ini untuk mengkampanyekan cegah stunting begitu Ibu? Banyak Mbak, itu malah wah saya kalau menurut saya ya, dikala kita pahami bahwa nanti yang namanya satu ya, pernah dengar MYP itu apa sih gitu ya, coba saya share lagi ya. Apa itu Meaningful Ibu? Youth Participation. Ini sebenarnya apa Wih, itu gitu ya? Meaningful Youth Participation. Sebenarnya pelibatan remaja ini tidak hanya sekedar ada remaja suruh duduk di situ dengerin, tidak. Tapi bagaimana ternyata di dalam penyampaian isu stunting, saya kemarin ini beneran nih Mbak Irma, saya juga rada ngeyel juga saya kalau pas di kelas, mereka juga ceritain sedang sekolah nih Mbak Irma ya. Barengan saya adalah para guru, para dosen, kemudian juga ada kepala sekolah. Beliau beranggapan bahwa yang namanya stunting itu isunya hanya di Kementerian Kesehatan aja. Udah nggak usah ngomongin itu Mbak Diza, di pendidikan. Salah. Saya bilang gitu, kenapa? Pada saat edukasi yang dilakukan oleh remaja ke remaja yang dimulai dari sekolahan. Nah, kalau sekolahannya punya pikir remaja ya, kalau nggak punya ya berarti pendidik sebaya lah yang harus masuk di masyarakat. Bagaimana sih ternyata pemangku pemimpin kita ya saat ini kan Mbak Irma, saya dan teman-teman yang sudah generasi ini ya. Kalau kita sebetulnya generasi apa nih? Milenial ya. Kalau adik-adik ini kan zilenial, generasi Y dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman ini, remaja ini dapat diberdayakan mengambil peran penting pengambilan keputusannya. Ternyata stunting ini dimulainya dari apa? Dari sejak remaja. Ketika pola makan dan kemudian ada juga bagaimana sih, maaf ya kalau ini trauma di kala mereka anak-anak, kalau mereka remaja. Sekarang ini kita sering dengar berita bahwa pelecehan seksual, kekerasan seksual di kampus yang kemarin makanya ada Mas Menteri Pendidikan ini sampai dibuat peraturannya tersendiri. Itu ternyata meninggalkan trace jejak yang ketika mereka menjadi orang tua nantinya. Stunting, ketika kita bicara stunting bukan hanya sekedar kekurangan gizi. Kalau ini kan Mbak Irma mungkin udah inilah ya hatam lah ya ilmunya tentang stunting. Saya tidak bicara dari segi gizi. Kita ya BKKBN bicara dari segi bagaimana sih pola asuh, merencanakan kehidupan yang baik, bagaimana nanti juga membentuk lingkungan yang suportif, itu ternyata juga bagian dari untuk mencegah stunting. Itu pentingnya pendidik sebaya. Terus bagaimana mengatasi kegalauan remaja yang kala maaf ini ya, mungkin dikala di rumah orang tuanya sibuk bekerja atau mungkin ada sih ibunya di rumah tapi seperti saya misalnya nggak bisa masak, udahlah pesan aja GoFood. Ini remaja itu sebenarnya saya juga suka makanan GoFood, nggak boleh nyebut merek ya, makan makanan online gitu. Nah, tapi saya gimana cara ngomongnya gitu lah pokoknya macam-macam. Itu kan dia butuh teman curhat. Dia mau cerita sama mamahnya, sama budanya, nggak berani atau udah ngomong, kamu yang penting makan aja gitu, bisa digituin. Yang namanya remaja, nah ini bagaimana kita juga mendekati, oh ternyata butuh ya di dalam support system di remaja tersebut. Mungkin bagian-bagian kalau Mbak Irma sendiri kalau di sana kan ada kampung KB. Bagaimana sih remaja sendiri dilibatkan di dalam lumbung pangan? Oh mungkin selama ini selama pandemi karena mungkin si ibu punya aksesnya ini ya terbatas atau mungkin ada hal-hal yang membuat beliau jadi tidak bisa menyediakan pangan yang baik. Kemudian juga mungkin ada bagian dari remaja sendiri, oh nanti kita latih yuk. Remaja itu bagian dari life skill ya. Sebenarnya itu kan juga butuh yang namanya konselor sebaya yang juga memberikan nantinya, oke, nanti arahnya bisa ke sini, itu alternatif pemikiran. Nah ini Mbak Irma, yang namanya remaja itu kan bukan anak-anak, kembali lagi ya, bahwa remaja kita ini mereka punya kreasi, punya akses informasi yang ternyata lebih luas, lebih keren dari saya nih. Kalau saya banyak belajar ke adik-adik forum genre, itu ternyata cara mereka nyari. Misalnya saya nanya nih, Dek, tolong dong, saya nggak ngerti nih yang namanya apa. Kalau kemarin kan sempat kita namanya stunted atau weight apa gitu ya, wasting atau apa. Itu bedanya apa sih sama stunting? Oh cepet banget ya. Ini loh Mbak Dita, gini-gini. Itu tuh mereka semudah itu. Tapi mereka juga saya tanya, gimana kalian nyarinya pakai apa? Apakah ini terpercaya atau tidak? Nah sebagai itu yang tetap membutuhkan bimbingan yang namanya orang tua. Karenanya
Pik remaja tidak bisa dilepas sendiri. Ada yang namanya penyuluh KB seperti Mbak Irma yang butuh dukungan. Kemudian ada namanya bina keluarga remaja. Nah, orang tua sendiri juga harus kasih tahu. Jangan sampai apa yang disampaikan di Pik remaja beda dengan apa yang dipahami oleh orang tua. Gitu, supaya nanti bisa saling mendukung. Gitu Mbak Irma. Jadi penting banget kalau menurut saya sih untuk ini ya, di masa stunting-stunting, apalagi LC Mil ya, kalau dibilang LC Mil mah Mbak Irma lah ya, nanti jagonya. Iya. Ya, Mbak Irma, alhamdulillah ini nggak kerasa ya, ternyata udah 1 jam ya kita ngobrolnya ya, hampir ini. Iya, tentunya itu ya berkaitan juga ya antara maksudnya antara konselor sebaya, pendidik sebaya dan aksi dalam aksi nyata untuk BKKBN dalam menjalankan programnya cegah stunting seperti itu, Ibu. Betul, betul sekali. Ya, baik Mbak Irma, ini mungkin ada satu hal ya, bahwa ini titipan pesan dari teman-teman untuk semuanya ya, tidak hanya untuk remaja, tapi juga bagaimana sih, saya boleh ya, bahwa ternyata yang namanya dimulai dari remaja sebenarnya mengetahui diri sendiri, tapi orang tua pun juga harus mengetahui diri sendiri. Karena ada juga loh orang tua yang tersesat nggak tahu mau ngapain gitu, makanya merencanakan kehidupan berkeluarga, merencanakan kehidupan dari sejak dini itu penting adanya. Yang kita banggakan terhadap diri kita sendiri, tapi beda ya dengan orang yang sombong mah beda. Tetap percaya diri itu berarti yakin bahwa kita punya kemampuan, tapi juga paham bahwa ada orang yang di atas langit akan selalu ada langit. Tapi di bawah kita pun juga banyak orang yang perlu kita tolong, kita bantu. Dan setiap dari kita punya kelebihan, paling tidak kita tahu yang apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi terus belajar seperti yang dia Mbak Irma lakukan saat ini ketika podcast seperti ini ya. Terima kasih ya Mbak Irma. Jadi saya semalam juga belajar lagi nih Mbak Irma gitu ya, jadi ya. Jadi deklarasi cita-cita kita gitu ya. Mbak Irma kalau punya cita-cita juga harus ini terus ya, semangat untuk bisa menggapainya. Gitu Mbak Irma. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Dita sudah meluangkan waktunya menghadiri acara podcast ini. Disambi makan atau disambi istirahat tidak apa-apa Ibu. Ya, baiklah. Tapi saya terima kasih sekali karena Ibu bisa meluangkan waktunya, itu sudah luar biasa buat saya Ibu. Ya, sama-sama Mbak Irma. Pokoknya selalu ditunggu ya apa namanya prestasi sama inovasinya ya. Jadinya seneng ini. Iya Ibu. Itu mungkin dari saya, terima kasih banyak, sukses selalu untuk Mbak Irma. Ini ya, berarti nanti kasih tahu terus progresnya nanti di Instagram atau di mana nanti saya akan follow. Iya, siap Ibu. Baik. Ya, terima kasih Sobat Remaja. Tadi adalah perbincangan saya dengan Ibu Anindita Diah Sekarpuri, ahli muda Widya Iswara di Balai Diklat BKKBN Bogor. Baik. Jadi untuk kesimpulan dari Rustar ini itu adalah berbeda ya antara pendidik sebaya dengan konselor sebaya. Dan peran dari pendidik sebaya dan konselor sebaya itu tentunya untuk membuat generasi muda yang lebih berencana agar bisa merencanakan kehidupan di masa depan. Baik. Terima kasih untuk acara Rustar ini, dan nantikan episode selanjutnya di Rustar, ruang obrolan seputar remaja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam genre. Salam Ibu.